Kami dari tim ahli cagar budaya atau THCB Kota Cimahi saat ini sedang melakukan pengkajian terhadap bangunan SMP Negeri 2 Cimahi atau ex Julian School. Jadi di zaman Belanda, bangunan SMP Negeri 2 Cimahi ini merupakan bangunan sekolah yang diinisiasi oleh pihak Protestan mengembangkan sistem pendidikan di Cimahi dengan membuat sekolah Julian School ini. Sudah dibangun sejak tahun 1927. Kemudian juga kita melihat bahwa keberadaan Julian School yang kemudian berkembang menjadi SMP Negeri 2 Cimahi ini memperlihatkan perkembangan sistem pendidikan di Kota Cimahi khususnya. Dari mulai zaman Hindia Belanda atau kolonial sampai kemudian ke masa sekarang Republik Indonesia. Dari sisi ilmu pengetahuan, bahwa di situ terdapat bangunan yang berlanggam Netherlands Indisch Stijl atau langgam arsitektur Nederland Indi, ya, Hindia Belanda, yang merupakan langgam yang berkembang tahun 1900 sampai tahun 1930-an. Ini yang langgam kemudian dikembangkan untuk menerapkan sisi tropis dari keadaan di Indonesia. Jadi mereka itu menerapkan dari sisi alam, ya, dari sisi cuaca juga memperhitungkan betul kondisi alam sehingga muncul kemudian langgam-langgam arsitektur yang mempertimbangkan sisi tropisnya itu. Kemudian juga hal itu bisa dilihat juga dari adanya kehadirannya fondasi batu kali atau batu alam. Ini yang menjadi ciri khas dari langgam-langgam arsitektur di masa itu. SMP Negeri 2 Cimahi itu adapun luasannya itu adalah sekitar kurang lebih 400 meter persegi. Nah, itu untuk satu bangunan. Di SMP Negeri 2 Cimahi itu ada 2 bangunan. Jadi total keseluruhan itu adalah 816 meter persegi. Bangunan atau konstruksi bangunan SMP Negeri 2 Cimahi ini sudah menerapkan sebuah sistem masonry stone. Jadi yang digunakan untuk meredam gempa. Karena kita tahu ya di daerah Bandung ataupun Cimahi ini salah satu yang juga cukup sering terjadi gempa. Dan ini sudah dipikirkan oleh pembangun SMP Negeri 2 Cimahi ini bahwa bangunan sekolah itu harus bangunan yang tahan gempa. Karena itulah kemudian berdasarkan kajian yang kami lakukan atau THCB lakukan dari literatur, ya, baik buku, kemudian koran-koran sejaman, kemudian juga setelah melakukan peninjauan ke lapangan, maka kami berkesimpulan bahwa bangunan SMP Negeri 2 Cimahi ex Julian School ini merupakan bangunan cagar budaya. Bangunan ex rumah pemotongan hewan Cimahi atau biasa dikenal sebagai Abattoir merupakan bangunan cagar budaya. Tentu kriterianya sudah memenuhi, yaitu usianya sudah di atas 50 tahun. Ya. Kemudian juga memiliki langgam arsitektur yang khas, yaitu bangunan ini memiliki langgam Art Deco, ya. Sementara tahun bangunannya ada tahun 1916, jadi sudah sangat tua. Kami dari divisi pengukuran tim ahli cagar budaya Cimahi, Abattoir. Di situ kami mengukur bangunan tersebut hanya dalam bentuk satu bangunan saja dengan luasan 110 meter persegi. Ditambah dengan kandang hewannya adalah sekitar kurang lebih 300 meter persegi. Keberadaan RPH ini bisa menjadi rujukan bahwa di zaman kolonial atau Hindia Belanda sudah terdapat sebuah sistem pemotongan hewan ternak yang higienis, sehingga daging-daging yang didistribusikan pun juga termasuk daging yang sehat. Kajian-kajian literatur yang kami lakukan oleh tim ahli cagar budaya, maka rumah potong hewan atau abattoir ini
merupakan bangunan cagar budaya ya, dibangun oleh Belanda itu kemudian dilimpahkan atau diserahkan kepada Pemkab Kabupaten Bandung, lalu dari Pemkab Kabupaten Bandung kemudian diserahkan kepada Pemkot Cimahi, sehingga dalam hal ini pengelolaan dan kepemilikan juga sudah sah milik Pemkot Cimahi. Tentu kita berharap bahwa Wali Kota Cimahi akan melakukan penetapan untuk bangunan cagar budaya di rumah potong hewan atau abattoir ini. RFL Lebih Gajah merupakan objek ketiga yang tim ahli cagar budaya Kota Cimahi teliti atau kaji. Ini memang membutuhkan keseriusan karena kita tahu bahwa RFL Lebih Gajah merupakan bidang tanah yang sebetulnya dimiliki oleh Kerajaan Belanda. Itu berdasarkan pemberian hibah dari pemerintah Republik Indonesia pada Kerajaan Belanda pada tahun 1970-an. Namun berdasarkan aturan di dalam undang-undang bahwa warga asing ataupun badan hukum asing yang memiliki cagar budaya dan kemudian dia tinggal atau menetap di sini, maka dia bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Berdasarkan pada pasal-pasal itulah kemudian tim ahli cagar budaya melakukan kajian dan sepenuhnya bahwa melihat RFL Lebih Gajah ini tentu dari sisi usia sudah melampaui usia 50 tahun, kemudian juga bangunan yang terdapat di sana itu bangunan gerbang RFL merupakan bangunan yang juga lama, memiliki langgam Art Deco ya. Bangunan tersebut luasannya adalah sekitar kurang lebih 40 meter persegi. Juga dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran. Dari sisi ilmu pengetahuan bahwa kita bisa belajar serius tentang pemakaman, bagaimana cara orang Belanda mengelola pemakaman. Karena kita tahu di RFL Lebih Gajah ini merupakan pemakaman atau pemakaman kehormatan bagi tentara Belanda, dan di situ sangat tertata sedemikian rupa sehingga merupakan pemakaman yang asri, bersih dan rapi. Disitulah sebetulnya nilai pentingnya kita bahwa kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh orang Belanda dalam hal menatap pemakaman. Karena itulah kemudian dari berbagai literatur dan kajian di lapangan, maka kami merekomendasikan bahwa RFL Lebih Gajah ini adalah bangunan cagar budaya untuk tingkat Kota Cimahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 8:55. Tim ahli cagar budaya Kota Cimahi mengadakan sidang pleno kajian penetapan 3 objek diduga cagar budaya masing-masing. Yang pertama bangunan SMP 2 Cimahi ex Julian School, yang kedua rumah pemotongan hewan, kemudian yang ketiga gerbang Pemkot Lebih Gajah. Untuk 3 ODCB sekaligus juga merupakan rekomendasi yang akan diajukan kepada PJ Wali Kota Cimahi dengan selesainya dan dengan telah disepakatinya ketiga ODCB ini untuk direkomendasikan sebagai cagar budaya, maka selesai pula sidang pleno kajian penetapan 3 ODCB, yaitu bangunan SMP
SMP 2 Cimahi ex Unit School, kemudian bangunan rumah pemotongan hewan, serta gerbang Kerkop Bulu Gajah. Dengan demikian saya tutup sidang kajian